Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita datang, kita mau bawa setiap penyembahan kita mau bawa setiap pujian kita, syukur kita naikkan kepada Dia, Allah yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga kita naikkan pujian ini, katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bapa yang baik, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini Tuhan, kami masih bisa datang Tuhan, berkumpul dan berbakti bersama-sama dengan keluarga kami ya Bapa. Kami rindu, kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Kau Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Layakkanlah kami Tuhan untuk datang Tuhan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Kau boleh disenangkan Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami. Berkati setiap para pelayan-Mu yang akan melayani ya Bapa. Memakai kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau boleh pimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya ya Bapa. Biar Tuhan ibadah ini boleh memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya saudara, sungguh Dia yang sangat baik. Kasih setia tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari kita masuk ke depan puji-pujian kita. Puji nama Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pujian nama Tuhan. Saudara, saat kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, Dialah yang setia. Saudara, kita dengan pujian ini, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Naikkan pujian ini, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih
kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi kami, bukalah hati dan telinga kami, pikiran kami, agar setiap firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, agar kami mendapat berkat besar dari firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami semuanya Bapa, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan? Semua sehat-sehat bukan? Walaupun kita masih ibadah lewat online, belum tatap muka, namun biarlah kondisikan hidup kita, diri kita untuk saat ini beribadah sebagaimana kita beribadah di gereja kita masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan dan kita buka Alkitab kita bersama dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Injil Matius pasal 11 ayat 28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya ulangi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mendengar satu undangan yang manis, undangan yang khusus dari Tuhan Yesus untuk kita anak-anaknya. Undangan itu ditujukan khusus bagi yang letih, bagi yang lesu, dan bagi yang berbeban berat. Apakah itu saudara? Ataukah saya? Hanya saudara dan saya dan Tuhan yang tahu. Undangan itu pagi hari ini diberikan kepada kita. Diberikan kepada yang letih. Diberikan kepada yang lesu. Diberikan kepada yang berbeban berat. Hari-hari ini kondisi sekarang makin sulit. Makin berat. Banyak orang tertekan. Banyak orang susah, banyak orang menderita dan kekurangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, banyak juga orang yang stres. Sebab itu undangan pagi hari ini datang bagi setiap orang yang letih, yang lesu, dan yang berbeban berat. Tuhan mengundang semua untuk datang kepadanya. Siapapun saudara yang menonton, dimanapun saudara berada. Kalau saudara masuk dalam klasifikasi dari undangan Tuhan Yesus ini adalah undangan buat saudara. Terimalah undangan itu. Peganglah dengan tangan iman. Dan datanglah ke undangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, datang kepada Dia. Datang kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan orang yang datang kepadanya pulang dengan kelaparan, pulang dengan jatuh pingsan, pulang dengan kecewa, pulang dengan tidak menerima apa-apa. Tetapi setiap orang yang datang kepadanya pasti mengalami perubahan hidup dalam hidupnya. Pasti diberkati, pasti dipulihkan, pasti diberikan kekuatan baru. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari datang kepadanya. Undangan ini diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pegang undangan ini. Dan mari lakukan, datang kepadanya. Maka pasti saudara dan saya mengalami kelegaan dari Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang membuat saudara letih, apapun yang membuat saudara lesu, menjadi letih, menjadi lesu, dan menjadi memikul beban berat,
saudara dan saya dijamin oleh Tuhan untuk menerima kelegaan daripadanya. Percayakah saudara? Setiap orang yang percaya, maka dia akan menerima janji-janji Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat kembali undangan Tuhan lainnya yang terdapat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37. Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Undangan ini, undangan yang kita baca barusan, ditujukan bagi setiap orang yang haus, setiap orang yang dahaga, setiap orang yang merasa kekeringan dalam hidupnya, setiap orang yang merasakan tidak ada gairah kembali. Undangan ini ditujukan kepada saudara yang mengalami itu. Barang siapa haus, kata Tuhan, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Undangan ini juga ditujukan bagi setiap orang-orang yang tidak merasa puas dalam hidupnya. Tidak adanya kepuasan batin. Tidak adanya sejahtera dalam hatinya. Selalu rasa kurang. Tidak memiliki hati yang legowo, tidak bisa menerima, selalu kurang puas, kurang ini, kurang itu. Di dalam jiwanya, dia mengalami kehausan yang tidak bisa dunia beri kepadanya. Sebab itu Yesus Tuhan kita katakan, barang siapa haus, datang kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ingat contoh di dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, kita lihat. Yohanes pasal 4 ayat 14. Kita baca ayat ini bersama. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Di Yohanes pasal 7 ayat 37 katakan tadi, barang siapa haus, mari datang kepadaku. Yesus adalah sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan. Bahkan dia adalah sumber bagi dunia ini. Dia adalah jawaban satu-satunya bagi dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus adalah air kehidupan. Dia bagaikan sumber air yang diperlukan oleh manusia. Sebab itu dia berani mengundang siapa yang kekurangan air, siapa yang mengalami kekeringan dalam hidupnya, dalam seumur hidupnya, saudara tidak merasa kepuasan. Saudara tidak puas melihat hasil anak saudara, prestasi anak saudara. Saudara tidak puas melihat situasi kondisi yang ada. Saudara merasa tidak puas melihat suami dan pendapatannya mungkin dan lain sebagainya. Ada suatu kedahagaan, ada suatu kehausan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Sebab itu Tuhan berkata, marilah datang kepadaku. Barang siapa yang haus, datanglah kepadaku. Atau ada juga saudara yang haus akan Tuhan, haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan jamahan Tuhan, haus akan pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, haus akan perubahan yang terjadi dalam keluarga saudara. Saudara merasakan kehausan. Saudara yang kasih Tuhan, undangan ini berlaku bagi saudara. Pegang undangan ini dan lakukan, datang kepada Tuhan. Barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Kenapa harus minum? Karena di dalam Yesus
ada sumber yang membuat kita tidak dahaga lagi, seperti dalam Yohanes 4 ayat 14. Saya ulangi, Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar, haleluya, sampai kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, setiap kita yang haus, undangan ini untuk saudara dan saya. Datang kepadanya, maka dia akan memberikan air itu. Dan air itu membuat kita tidak lagi kehausan. Bahkan air yang kita terima dari Tuhan Yesus menjadi mata air dalam hidup kita semua. Dan mata air itu tidak akan pernah kering. Terus meluap, meluber dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita tidak akan mengalami kekeringan lagi. Ini Tuhan Yesus katakan kepada seorang perempuan Samaria yang selama hidupnya dia mengalami ketidakpuasan dalam hidupnya. Bayangkan saudara, dia memiliki suami lebih dari satu. Hidupnya tidak pernah puas. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, setiap orang yang datang kepada Tuhan atau yang bertemu dengan Tuhan, mereka pasti mengalami pemulihan. Perempuan Samaria ini dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dia minum air dari Tuhan. Dia terima Tuhan di dalam hatinya. Tuhan adalah air kehidupan. Dia adalah kehidupan yang kekal. Perempuan ini menerima kepuasan dalam hidupnya. Sehingga dia pulang ke kampungnya di Samaria. Dan dia menjadi berkat bagi kotanya, bagi kampungnya Samaria. Sehingga seluruh penduduk kota Samaria boleh dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, undangan Tuhan yang barusan kita dengar, itu berlaku untuk saudara. Yang pertama, dia mengundang bagi saudara yang letih, yang lesu, dan memiliki beban berat. Datang kepadanya. Yang kedua, bagi saudara yang haus, mengalami ketidakpuasan dalam hidup saudara, datang kepadanya. Karena pasti saudara akan dipuaskan. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Ibu Yesus mengetahui adanya krisis air, minum air anggur di kota Kana, di suatu perjamuan pernikahan di kota Kana. Ketika Ibu Yesus tahu bahwa kondisi air anggur sudah habis, sudah menipis atau mungkin sudah habis, apa yang Ibu Yesus lakukan? Dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dia beritahukan tentang hal itu. Dan kita tahu kisah itu, saudara yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan merubah air biasa menjadi air anggur yang lebih bagus, lebih baik daripada anggur yang sudah diberikan kepada para tamu pada saat pesta perjamuan nikah itu. Mungkin dalam rumah tangga saudara sudah tidak ada lagi kemanisan, sudah suam, sudah hambar, tidak lagi ada air anggur yang begitu manis. Saudara yang kasih Tuhan, mari lakukan seperti Ibu Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata kepadanya. Maka saudara, kita tahu setiap orang yang datang kepadanya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan.
atau bahkan dibuang oleh Tuhan, atau ditolak oleh Tuhan. Ingat saudara, kisah anak bungsu yang telah menghambur-hamburkan harta ayahnya dalam perumpamaan. Saudara, tidak pernah ayahnya membuang atau menolak anak bungsunya ketika anak itu datang kembali kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari saya, saudara, kita datang kepada Tuhan. Sebab Dia adalah satu-satunya tempat yang paling tepat untuk saya dan untuk saudara. Saudara, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan, kita akan dipuaskan, dihiburkan, menjalani hari-hari kita di masa-masa yang sukar ini. Ada Dia bersama-sama dengan kita. Datang kepadanya bisa saudara lakukan dengan cara saudara berdoa kepadanya. Dengan cara saudara membaca firman-firman-Nya. Membaca Alkitab yang ada pada saudara. Dengan cara saudara memuji-muji Dia. Menaikkan puji-pujian. Menaikkan penyembahan kepadanya. Datang kepadanya. Maka saudara dan saya akan menerima kepuasan, pertolongan pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih. Kami telah mendengar firman Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkatilah sidang jemaat yang telah hadir. Berkatilah tangan-tangan yang telah berkorban dan telah mengembalikan milikmu. Berkat yang sama untuk perbuatan atas hidup kami masing-masing. Terima kasih tutup sepanjang hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih.
Dan sekarang, saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.